Terima kasih Anda masih di Breaking News. Pemirsa, konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran masih terus memanas. Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang depo penyimpanan minyak Iran pada Sabtu kemarin. Ledakan besar terjadi usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan dan menghancurkan depo penyimpanan minyak Iran, Shahran Oil, di utara Iran pada Sabtu malam. Militer Israel telah mengaku bertanggung jawab atas serangan pada depo penyimpanan minyak tersebut. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran semakin memanas sementara Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Pada Jumat malam, Teheran Timur digempur pesawat tempur Israel. Ledakan besar terlihat dan mengakibatkan bangunan hancur. Belum diketahui berapa jumlah korban tewas dan luka akibat serangan brutal Zionis Israel. Sementara pada Sabtu pagi, Garda Revolusi Iran IRGC melakukan serangan balik ke Israel Selatan hingga bunyi sirene meraung sejak pukul 5 pagi. Sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah selatan Israel setelah pasukan pertahanan Israel IDF melaporkan adanya proyektil yang datang dari Iran. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan yang menghancurkan sistem peluncur rudal yang diduga milik Iran. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang mengenai truk peluncur rudal yang diduga digunakan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat kuat dan memuji kinerja pasukan Amerika Serikat. Selain itu, Komando Pusat Amerika Serikat juga merilis rekaman pasukannya menyerang target militer Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengklaim telah menyerang lebih dari 3.000 target serangan ke Iran. Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah menenggelamkan 30 kapal Iran. Salah satunya kapal Iris Dena milik Angkatan Laut Iran yang ditorpedo oleh kapal selam milik Amerika Serikat hingga menyebabkan 80 orang lebih tewas dan 32 awak alami luka-luka. Markas utama Komando Korps Garda Revolusi Iran telah menjadi sasaran serangan oleh militer Amerika Serikat Israel. Akibat serangan, sejumlah gedung dan fasilitas infrastruktur pemerintah Iran rusak berat. Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung lebih dari sepekan. Saat ini serangan masih berlangsung, telah memakan ribuan korban jiwa dan belum adanya tanda-tanda akan adanya gencatan senjata. Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lainnya juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil. Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat.
Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran IRGC merilis rekaman gelombang ke-22 Operasi True Promise 4 yang menargetkan area vital Amerika Serikat dan Israel. Gelombang serangan terbaru Iran melibatkan rudal balistik berhulu ledak 1 ton Khorram Shar 4. Selain itu juga ada rudal hypersonic Fatah dan Khaybar yang mampu melaju hingga 15 kali kecepatan suara. Teheran mengatakan pihaknya membalas serangan, menyerang Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Ratusan rudal dan drone kamikaze Iran menembus langit Tel Aviv. Akibatnya banyak warga Israel yang tewas mengenaskan. Namun hal ini ditutupi oleh pihak pemerintah Israel. Meski telah mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome, namun sejumlah wilayah Israel justru berhasil ditembus oleh rudal hypersonic Iran. Teheran terus mengobarkan semangatnya untuk membombardir kawasan Israel dan aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol ditolak menggunakan pangkalan Spanyol untuk menyerang Iran. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez merespon dengan menyebut perang melawan Iran sebagai kesalahan luar biasa. Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol setelah Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menolak Amerika menggunakan pangkalannya untuk menyerang Iran. Pedro Sanchez merespons pernyataan tersebut dengan menyebut perang melawan Iran sebagai kesalahan luar biasa. De cómo nosotros caracterizamos esta guerra, que es claramente está fuera de la legalidad internacional y por tanto cuál va a ser la posición del gobierno de España. Y creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error. Keduanya sebelumnya berselisih karena Spanyol tidak menaikkan pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB, target yang ditetapkan AS untuk semua sekutu NATO. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran masih berlangsung. Sementara pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangga dalam pidato yang direkam dan disiarkan di televisi pemerintah. Permintaan maaf Presiden Iran tak lama setelah sebuah serangan di atas Doha, sementara serangan terhadap negara-negara Teluk terus berlanjut. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان